Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari yang baru ini Tuhan Yesus. Semua berkat kasih setiamu Tuhan. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan adalah kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan artinya di mana melalui kehidupan kita Tuhan setuju dengan cara kita menjalani kehidupan. Cara kita menjalani kehidupan menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menggembirakan hati Tuhan. Itulah artinya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Bukankah kita semuanya tahu, semuanya mau, semuanya menginginkan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kalau kita baca dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Caranya dengan hidup di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, hiduplah, melangkahlah dengan kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hiduplah di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi supaya berkenan kepada Tuhan, kita ikutin langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus memperhatikan langkah-langkah kita, yaitu langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita sesuaikan langkah-langkah kita dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui perkataannya, melalui sabdanya, melalui Alkitab. Jadi dengan mengerti firman Tuhan, dengan mengerti Alkitab, kita tahu apa langkah-langkah supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi dengan demikian kita akan menyenangkan hati Tuhan. Lalu dalam menjalani kehidupan ini kita berusaha menetapkan langkah-langkah kita sesuaikan dengan langkah-langkah Tuhan. Mengapa kita harus menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Ada dua hal. Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu menetapkan langkah-langkah kita sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada dua hal mengapa saya harus melakukannya, menjalaninya. Yang pertama, karena dengan hidup berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka yang pertama, mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-24, Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dikatakan di sana apabila ia jatuh. Kata apabila ia jatuh artinya Tuhan melihat dan memperhatikan waktu kita menjalani kehidupan. Dia lihat langkah-langkah kita ketika kita menjalani kehidupan. Di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita inginkan, kita rencanakan ke depan. Langkah-langkah kita ke depan ketika kita sesuaikan dengan langkah-langkah Tuhan dikatakan maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Dan dikatakan di sana apabila ia jatuh. Artinya dia perhatikan langkah kita. Sehingga ada perkataan apabila ia jatuh. Jadi dia lihat langkah kita. Oh, ini
akan jatuh nih langkahnya nih. Tetapi dikatakan Tuhan nggak biarkan kita jatuh. Dikatakan dia tidak akan biarkan kita. Karena apa? Mata Tuhan itu tertuju kepada langkah kita. Dan ketika kita hendak jatuh, justru dikatakan Tuhan nggak biarkan kita. Dia mengarahkan, dia mengawasi setiap langkah kita. Mengapa? Makanya hendaklah kita dalam sepanjang hidup kita, sepanjang hari ini, mari kita arahkan langkah-langkah kaki kita sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian langkah-langkah kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju ke sana. Hati Tuhan tertuju kepada langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan dengan jalan menyesuaikan langkah-langkah yang kita langkahkan ke depan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tujuannya supaya yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada kita. Lalu kita lihat di sini apa kata apabila ia jatuh, berbicara tentang mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Artinya Tuhan akan mengawasi dan menuntun kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu hidup berkenan kepada Tuhan? Karena dengan demikian Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saya berusaha menetapkan langkah-langkah hidup saya, menjalani hidup saya dengan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, supaya apa? Supaya Tuhan tidak membiarkan kita. Supaya Tuhan menopang kita. Dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Kata tidaklah sampai tergeletak berbicara tentang Tuhan tidak membiarkan kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita tidak seorang diri. Dia bersama dengan kita. Dia mengawasi kita. Tuhan akan menopang kita supaya kita tidak jatuh, dikatakan. Supaya kita tidak tergeletak. Artinya supaya kita kuat. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap waktu yang kita jalani ke depan, mari kita belajar menetapkan langkah-langkah kita supaya berkenan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Sesuaikan langkah-langkah hidup kita dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Supaya apa dikatakan? Supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Supaya hati Tuhan tertuju kepada kita. Supaya apa dikatakan? Supaya Dia tidak membiarkan kita. Karena langkah-langkah orang yang benar dikatakan diperhatikan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Mari kita sama-sama saat ini, sepanjang hari ini, mari kita katakan, Tuhan Yesus, tuntunlah aku, tuntunlah kami di jalan yang sudah Engkau tetapkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, renungan pada saat ini. Engkau berbicara kepada kami supaya kami belajar hidup berkenan kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan, langkah kami harus sama dengan langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu kami bisa temukan dalam firman-Mu Tuhan, dalam perkataan-Mu, dalam sabda-Mu Tuhan, dalam Alkitab yang ada pada kami Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki hati yang rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Supaya kebenaran-Mu Tuhan menjadi pelita, menjadi terang bagi kaki kami untuk menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga, dalam keluarga, usaha pekerjaan, baik dalam sekolah, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa saat ini bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan, hati Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini dalam pergumulan persoalan yang ada, kesulitan yang ada di tengah krisis yang terjadi pada saat ini akibat dampak dari COVID-19, Tuhan kami berdoa berkati Presiden, Wakil Presiden, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian yang daripada Engkau Tuhan untuk bisa mengatasi sesuatu apapun situasi kondisi yang terjadi bagi bangsa ini. Engkau memberkati Tuhan Yesus seluruh pemerintahan yang ada, pemimpin yang ada tertinggi sampai bawah, semuanya Tuhan Yesus, mereka boleh bekerja sama dengan pemimpin Tuhan Yesus yang ada di atas. Kami berdoa buat mereka yang ada di depan Tuhan, garda depan Kau berkati para dokter Tuhan, semua pasien ditangani, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan untuk
boleh Tuhan Yesus dengan sehat, dengan kuat menghadapi apa yang terjadi Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Engkau berkati juga umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tengah bangsa ini Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus buat JSS. Engkau memberkati mereka yang sedang lemah. Engkau beri kekuatan yang sedang sakit, beri kesembuhan Tuhan. Yang sedang susah beri penghiburan, yang sedang terikat terbelenggu. Biarlah Tuhan melepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya biarlah berkat damai sejahtera sukacita kasih setia Tuhan senantiasa bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita katakan